Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bersama saya Rini Deswariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan materi matematika. Dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai materi hitung integral. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini itu adalah materi integral. Nanti ada integral tertentu dan integral tak tentu. Untuk pertama kita bahas dulu mengenai integral tak tentu ya. Namun secara umum bahwasannya pengertian dari hitung integral yaitu adalah kebalikan dari hitung diferensial yang kemarin. Ya. Jadi jika pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait diferensial, maka pertemuan ini kita akan mempelajari kebalikan dari hitung diferensial itu yaitu adalah materi integral. Nah, di sini dimisalkan Y sama dengan fx ini adalah fungsi dari x itu sama dengan x kuadrat. Maka turunan dari fungsi x atau fx itu adalah dy per dx ya. dy per dx sama dengan dfx per dx ini menunjukkan turunan itu sama dengan fx. Ini di sini dilihat f-nya sudah jadi f kecil. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya fungsi x dia yang pertama dia adalah f-nya besar ya. Lalu kemudian turunannya di sini disimbolkan dengan atau dilambangkan dengan fx tapi f-nya huruf kecil ya di sini. Ini merupakan turunan dari fx ini dari fungsi x. Jadi di sini bahwasannya dfx itu sama dengan fx dx. Jadi dia di sini dilambangkan kalau dia turunannya maka dia dilambangkan dengan fx dx ya. Jadi untuk menyatakan kembali dia sebagai fungsi dari x ataupun fx ini maka digunakan integral ya. Integral itu lambangnya ini ya. Sehingga dfx sama dengan fx dikalikan dengan dx. Jadi kalau ada tulisannya adalah di belakangnya dx itu berarti dia adalah turunan ya. Fx dx maka fungsi dari x itu sama dengan integral fx dx. Nah, lambang integral secara umum dituliskan sebagai berikut ya. Fx integral fx dx itu sama dengan fx plus c. C ini apa? C ini adalah konstanta. Kita lihat dari contoh ya. Di sini bahwasannya misal fx, f-nya di sini dilihat ini adalah f kecil. Ya, tadi kita sudah sepakati bahwasannya jika dilambangkan dengan huruf kecil maka itu merupakan turunannya ya. Misal fx sama dengan 4x pangkat 3, maka kemungkinan untuk fungsi x tersebut ya adalah bisa saja itu adalah x pangkat 4 fungsi x-nya, fungsi x awal fx. Karena turunan dari x pangkat 4 ini sendiri adalah 4x pangkat 3. Ya, ini merupakan turunan dari fungsi x. Lalu kemudian bisa juga nilai integral dari 4x pangkat 3 ini itu adalah x pangkat 4 plus 1. Kenapa? Karena coba kita balik lagi. Kalau kita turunkan fungsi ini, maka turunannya juga adalah 4x pangkat 3. Seperti itu. Bisa juga nilainya adalah x pangkat 4 plus 5. Karena turunan dari x pangkat 4 plus 5 itu adalah 4x pangkat 3 juga. Atau x pangkat 4 plus 50 atau berapapun nilai yang ada di belakangnya. Karena turunannya adalah 4x pangkat 3. Ya, jadi integral dari 4x pangkat 3 dx itu sama dengan 4 dibagi dengan pangkatnya tadi ada x pangkat 3, pangkatnya tadi tapi ditambah 1. Ya, kalau kemarin kita turunan itu dikurang 1, kalau sekarang kita integral maka pangkat dari x ini itu akan kita tambah 1, lalu kemudian konstanta yang di depannya itu akan dibagi dengan nilai n atau nilai pangkatnya ditambah dengan 1. Di sini kita lihat.
Ya, jadi integral dari 4x pangkat 3 dx itu sama dengan 4 dibagi dengan 3 ini pangkat yang awal x tadi ditambah 1. Lalu kemudian x pangkat 3 plus 1. Jadi pangkatnya ditambah 1. Ditambah dengan konstanta. Ini jangan lupa. Jadi ditambah dengan konstanta. Jadi kalau kita sederhanakan diperoleh bahwasanya integral dari 4x pangkat 3 dx itu sama dengan x pangkat 4 plus c. C itu adalah konstanta ya. Jadi antiturunan ataupun integral dari 4x pangkat 3 itu adalah x pangkat 4 ditambah bilangan c. Atau c ini adalah konstanta ya, nilai. Nah, di sini ada rumus-rumus pengintegralan pada integral tak tentu. Seperti ini ya. Untuk yang pertama, bahwasannya integral x pangkat n dx. Sini ada bentuknya adalah integral dari x pangkat n dx. Maka integralnya adalah x pangkat n plus 1 per n pangkat n plus 1, per n plus 1 ini ya. Jadi dilihat di sini. Jadi pembaginya itu adalah nilai dari pangkatnya ditambah 1. Lalu kemudian pangkatnya sendiri itu juga ditambah 1. Seperti ini ya. Lalu ditambah dengan konstanta, jangan lupa. Lalu kemudian jika bentuknya itu adalah A integral x pangkat n dx. Jadi di sini ada konstanta juga A di depan. Itu sama dengan integral dari ax pangkat n. Ya, jadi kalau misal bentuknya adalah seperti ini, A integral x pangkat n dx itu sama saja dengan integral dari ax pangkat n dx. Ya, sama dengan integralnya adalah A-nya tadi A, lalu kemudian dibagi dengan n plus 1, pangkatnya tadi ini, lalu kemudian x pangkatnya n plus 1 ini tadi. Ya. Ini jangan lupa juga ditambah konstanta di sini. Ditambah konstanta, ya. Lalu kemudian jika bentuk yang ketiga itu adalah integral dari x pangkat min 1 dx. Jika bentuknya adalah seperti ini, maka x pangkat min 1 seperti yang kita ketahui itu adalah sama dengan 1 per x ya. Jadi itu integral 1 per x dx, di mana integral dari 1 per x itu adalah ln x. Ini coba diingat-ingat. Bahwasanya integral dari 1 per x itu adalah ln x. Ya. Kemudian jangan lupa konstanta di belakangnya. Lalu kemudian bentuk yang keempat, ya, integral dari a dx. Jadi integral dari konstanta. Jadi dia hanya bilangan tertentu. Misalnya integral dari 5, ya. Maka integralnya adalah ditambahkan x di belakangnya. Jadi misal disuruh tentukan integral dari 5 dx itu sama dengan 5x, ya. A dikalikan dengan x ditambah dengan konstanta. Jadi kita hanya menambahkan variabel x di belakangnya. Karena nanti kalau dalam penyelesaian soal kita dapat mengecek apakah pengerjaan soal kita sudah benar atau tidak, yaitu dengan cara menurunkan lagi hasil integral kita tadi. Dimana kita turunkan turunan dari ax itu adalah a. Sehingga bahwasannya memang seperti itu, ya. Lalu kemudian bentuk yang kelima, bahwasanya integral fx lalu kemudian ditambah ataupun dikurangi dengan gx dx. Maka integralnya adalah integral fx dx ditambah integral dari gx dx. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini ada beberapa rumus-rumus pengintegralan dalam bentuk integral tak tentu. Nanti kita lihat contoh soalnya. Di sini soal yang pertama. Tentukan nilai integral dari x dx. Ya.
Dimana integral x dx itu sama dengan x-nya ya. Di sini x pangkat 1 ya. Berarti x pangkat n plus 1 seperti tadi dibagi dengan n plus 1. N-nya ini adalah pangkatnya. Jadi kalau bentuknya adalah integral dari x dx, maka ini tadi pangkatnya adalah 1. Berarti pangkatnya 1 ditambah 1. Berarti pangkatnya sekarang ada 2. X kuadrat. Dibagi dengan n plus 1. N-nya tadi adalah 1 pangkatnya. 1 plus 1 berarti 2. Ya. Jadi integral x dx itu adalah x kuadrat per 2, atau bisa kita tuliskan setengah x kuadrat. Di sini. Setengah x kuadrat ya. Setengah x kuadrat plus c, jangan lupa konstanta ya. Untuk mengecek apakah kita mengerjakan soal ini sudah benar atau belum, bisa kita turunkan dari sini. Turunan dari setengah x kuadrat kita ketahui bahwasannya adalah x ya. Jadi kita ketahui bahwasannya integral dari x dx itu adalah benar ini. Setengah x kuadrat plus konstanta. Lalu kemudian soal yang kedua, contoh soal yang kedua, bahwasanya integralkanlah 6x kuadrat plus 4x dx. Dimana integral dari 6x kuadrat plus 4dx seperti tadi ya, di sini ada konstantanya. 6 dibagi 3, 3 ini diperoleh dari mana? Dari nilai kuadrat dari sini ya, pangkat dari x-nya ditambah 1. Pangkatnya tadi ada 2 ditambah 1 jadi 3. Lalu kemudian x dan pangkatnya juga ditambah 1. Jadi x pangkat 3. Ditambah dengan ini 4 tadi dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, pangkat ini. Pangkatnya ini adalah 1, berarti kalau dia 1 ditambah 1 berarti 2. Jadi 4 dibagi dengan 2 dikalikan dengan x, pangkatnya juga bertambah 1. Jadi x pangkat 2. Ditambah konstanta di belakangnya jangan lupa. Sehingga bisa disederhanakan bahwasanya nilai akhirnya adalah 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus konstanta. Ini ada contoh lagi yang ketiga dan soal yang keempat ya. Contoh soal penyelesaiannya. Di sini tentukan integral dari 20x pangkat 4 plus 4x plus 10 min x pangkat min 1. Yang tadi nih, x pangkat min 1 dx. Tinggal kita selesaikan nih ya. Bahwasannya tadi pangkatnya kita tambah 1, lalu kemudian konstantanya yang di depannya ini nanti itu dibagi dengan nilai pangkat ditambah 1. Ya, seperti itu ya rumus simpelnya ya. Jadi di sini 20 dibagi dengan pangkatnya tadi ditambah 1, pangkatnya ini ada 4. Berarti 4 ditambah 1 adalah 5. Lalu kemudian x ditambah dengan pangkatnya ditambahkan. Lalu kemudian yang kedua, yang bagian kedua sini, 4x. Berarti integralnya 4 dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, pangkatnya tadi 1 ditambah 1 berarti 2. Ya, lalu kemudian x-nya tadi pangkatnya 1, kita tambahkan pangkatnya 1 lagi. Jadi pangkatnya 2 sekarang. 4 per 2 x kuadrat. Lalu kemudian yang ketiga di sini 10, kita integralkan juga. Ditambah 10 tadi integralnya adalah tinggal kita tambahkan variabel di belakangnya yaitu x. Ditambah 10x. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah min x pangkat min 1. Tadi kita ketahui bahwasannya integral dari x pangkat min 1 atau 1 per x itu adalah ln x. Ya, jadi tinggal kita kurangi dengan ln x ditambah konstanta. Ya, atau bisa kita sederhanakan ya. Sini 20 bagi 5 itu adalah 4. Jadi ada 4x pangkat 5. Lalu kemudian di sini 4 dibagi 2 itu adalah 2. Jadi ditambah 2x kuadrat plus 10x min ln x plus c. Ya, jadi kalau dia integral dalam bentuk seperti ini, jadi kita cari masing-masing.
Ya, integral dari 20x pangkat 4, lalu kemudian integral dari 4x, integral dari 10 dikurangi dengan integral dari x pangkat min 1. Ya, kita cari masing-masing integralnya lalu kita tambahkan. Lalu kemudian yang keempat, ini adalah integral dari 1 per akar x. Kita ketahui bahwasannya akar x itu adalah sama dengan x pangkat setengah, ya. Jadi di sini bisa kita ubah bentuknya menjadi x pangkat min setengah. Kenapa dia min? Karena pangkat x-nya tadi ada di bawah. Ya, ada di bawah sini. Ya, jadi dia min kalau kita jadikan pangkat. Jadi bisa kita jadikan seperti ini, x pangkat min setengah ditambah x pangkat setengah. Ini. X pangkat setengah itu adalah ini, akar x. Ya. Lalu kemudian dari bentuk ini baru kita bisa integralkan. Ya, integralnya tadi gimana? 1 di depannya tadi dibagi dengan pangkatnya tadi n plus 1. Pangkatnya tadi adalah ini min setengah. Min setengah ditambah 1 adalah setengah. Ya, jadi 1 per setengah di sini. Lalu kemudian x, di sini kita tuliskan juga x di sini. Pangkatnya tadi ditambah 1. Pangkatnya awal adalah min setengah ditambah 1, berarti pangkatnya sekarang adalah pangkat setengah. Ya, lalu kemudian untuk bagian yang sini x pangkat setengah, maka integralnya adalah 1 dibagi dengan pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya tadi setengah ditambah 1 berarti pangkatnya 3 per 2. Jadi 1 dibagi 3 per 2, lalu kemudian x, ya. X pangkat di pangkatnya tadi ditambah 1. Pangkatnya tadi setengah ditambah 1, jadi pangkatnya adalah 3 per 2 ini. Ya. Ditambah konstanta, jangan lupa. Bisa juga kita sederhanakan bahwasanya 1 dibagi setengah ini adalah 2. Lalu kemudian 1 dibagi 3 per 2 itu sama dengan 2 per 3. Jadi 2 kali x pangkat setengah ditambah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah konstanta. Jadi integral dari 1 per x ditambah akar x dx itu sama dengan 2x pangkat setengah ditambah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 ditambah konstanta. Tadi kita sudah membahas terkait integral tak tentu. Sekarang kita membahas integral tertentu. Ya. Jadi integral tertentu ini bentuknya adalah seperti ini bentuk umumnya. Jadi dia ada batas atas dan batas bawah. Jadi di sini diketahui integral fx dx dari a ke b, ya, itu sama dengan fx. F-nya di sini bisa dilihat adalah fungsi awalnya fx dari a ke b, ya, atau fungsinya x-nya digantikan nilainya dengan b dikurangi dengan fa. Nanti kita untuk lebih jelasnya ada contoh soal, ya. Jadi di sini a ini disebut dengan batas bawah dan b itu disebut dengan batas atas. Di mana fungsi x itu merupakan fungsi hasil integral dari fx. Seperti yang tadi, ya. Dan fb itu menunjukkan nilai fungsi x untuk x sama dengan b. Dan fa itu adalah nilai fungsi fx untuk x sama dengan a. Adapun sifat-sifat dari integral tertentu, itu yang pertama, bahwasannya fx dx dari a ke b itu sama dengan min fx dx dari b ke a. Ya. Jadi di sini dilihat ininya. Kalau dia kebalikannya, maka bisa kita tambahkan tanda min di depan. Lalu kemudian sifat yang kedua, bahwasannya fx dx dari a ke b ditambah fx dx b ke c itu sama dengan fx dx dari a ke c. Ya, di sini kita lihat pangkatnya.
batas atas dan batas bawah. Lalu kemudian fx dx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya a itu nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi nilainya ya fb dikurangi dengan fa. Berarti dalam hal ini adalah fa dikurangi dengan fa sama dengan 0. Ya, jadi dilihat jika batas atas dan batas bawahnya itu adalah sama, maka nilainya adalah 0. Lalu kemudian sifat yang keempat, jika kfx dx di mana batas bawahnya itu adalah a dan batas atasnya adalah b, itu sama dengan k-nya dikeluarkan, baru dengan integral dari fx dx dari a ke b, di mana k-nya ini adalah konstanta. Di sini ada contoh ya. Tentukan nilai dari x pangkat 3 dx dari 1 ke 2. Di sini batas bawahnya adalah 1, batas atasnya ada 2. Sehingga kita integralkan dulu nih. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita integralkan nilai dari ini ataupun fungsi dari ini tadi. Ya, x pangkat 3 dx kita integralkan. Bahwasanya integral dari x pangkat 3 itu adalah 1/4 x pangkat 4. Lalu kemudian kita buka tutup kurung. Di sini 2 dan sini 1. Ya, untuk menunjukkan batas atas dan batas bawahnya. Lalu bisa kita masukkan tadi fungsi untuk x sama dengan 2 dikurangi dengan fx, di mana x sama dengan 1. Ya, berarti di sini tadi 1/4 x pangkat 4-nya ini x-nya diganti dengan 2 dikurangi dengan x-nya dijadikan 1. Ya, sama dengan 1/4 2 pangkat 4 dikurangi dengan 1/4 1 pangkat 4. Ini nilai 1 dan nilai 2 diperoleh dari sini. Ya, nilai ini. Sehingga diperoleh sama dengan 4 min 1/4 sama dengan 3/4 atau 3,75. Lalu kemudian di sini contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari integral ya 2x plus 3x kuadrat dari 0 ke 1. Yang pertama kita lakukan ya, jika kita mendapat soal integral itu adalah mengintegralkannya. Walaupun ini bentuknya tertentu, kita integralkan dulu, baru kita ganti nilai x dengan nilai yang di batas atas dan batas bawahnya ini. Dimana integral ini, integral 2x itu adalah 2/2 x pangkat 2 ya, dimana 2/2 itu adalah 1, berarti adalah x pangkat 2 ditambah dengan integral dari 3x pangkat 2 itu adalah 3/3 dikali x pangkat 3. Ya, 3/3 itu sama saja 1, yang berarti integralnya adalah x pangkat 3 ya, dari 0 ke 1. Lihat di sininya. Lalu kemudian tinggal kita ganti nilai x dengan 1. Lalu kemudian nanti kita kurangi dengan nilai x jika diganti nilainya dengan 0. Ya, x kuadrat plus x pangkat 3 kita ganti dulu x-nya dengan 1. Lalu kemudian dikurangi dengan jika x-nya kita ganti dengan 0. Sehingga diperoleh nilainya adalah sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi nanti batas atasnya itu kita masukkan ke fungsinya untuk menggantikan nilai x. Lalu kemudian dikurangi dengan x jika digantikan dengan nilai batas bawahnya. Nah, ini ada contoh soal, silakan bisa dikerjakan di rumah untuk menambah wawasan dan melatih kemampuan dalam menyelesaikan soal integral. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.